Apa yang dia pelihara bertumbuh. Mau tahu kenapa? Hatinya itu loh, hati yang memuji. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Berarti orang yang suka memuji itu, Tuhan bertata atasnya. Berarti orang yang suka menyembah itu Tuhan berkuasa atasnya. Berarti orang yang suka memuji dan menyembah, Tuhan mengatasi masalahnya. Itu kan artinya Tuhan bertata di atas. Kan berarti Tuhan mengatasi. Tuhan bertata di atas pujian umatnya yang memuji. Berarti Tuhan mengatasi hidupnya. Mengatasi permasalahan dan tantangannya. Itu dia. Mari kita buka sama-sama di Mazmur 57 ayat 1 sampai 9. Saya baca dulu ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, pada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunduk-tundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Di kebaktian yang ketiga ini saya lebih banyak fokus ke menyanyi. Saya mau bicara tentang hati yang memuji. Kebaktian 1 dan 2 tadi banyak rema-rema pengajaran dan pewahyuan. Jadi ibadah seharian retreat ini saling melengkapi. Kebaktian yang sekarang, hati Daud ini berasal dari satu mazmur yang dibikin di sebuah gua. Saya bahas musim kehidupan Daud di dalam gua itu di kebaktian sebelumnya. Yaitu namanya Gua Adulam. Sekarang saya akan kupas nyanyiannya. Mari kita mengintip hati Daud yang menyembah. Untuk pemimpin biduan ayat pertama, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ini Mazmur 57 sering disebut sebagai the Adullam Psalm atau Mazmur Adulam. Di Adulam itu Daud sudah putus pengharapan, sebetulnya itu pelarian. Untuk pemimpin biduan ini pemimpin kur atau choir gereja. Tapi juga bicara tentang leadership. Kita itu gak bisa jadi leader apapun kalau kita tidak punya hati Daud yang suka memuji. Tanpa memuji menyembah Tuhan setiap hari dan di gereja sungguh-sungguh ketika praise and worship, hati kita itu akan mudah menjauh dari Roh Kudus. Pujian penyembahan itu bukan Tuhan yang butuh, kita yang membutuhkan. Memuji menyembah itu seperti hati disirami terus sama hadirat Allah. Hadirat Allah ada di mana? Kadang-kadang Tuhan juga menaruh hadiratnya itu di dalam lagu-lagu pujian. Jadi waktu kita menyanyi sebenarnya kita masuk dalam hadirat. Kata masuk dalam hadirat lagu itu yaitu hadirat Tuhan. Kita di atas pujian semua umatnya, tanpa kecuali yang fales sekalian. Untuk pemimpin biduan, kalau kita itu mau betul-betul bisa jadi pemimpin apapun, kepala keluarga, di perusahaan, CGL, ketua sel grup, tadi saya doakan TL, pemimpin-pemimpin tertinggi yang pegang ratusan, 400, 500 orang atau lebih, maksimal 1000, itu kan pemimpin-pemimpin adulam semua tadi yang saya doakan 7 pasangan. Kita itu harus sering nyanyi. Tapi Pastor Philip saya nggak bisa main gitar, nggak apa-apa. Kan kita semua sekarang sudah pegang handphone. Dan dalamnya juga bisa ada aplikasinya, kita bisa dengarkan lagu. Tuhan, ya. Lagu-lagu lama ya, saya taunya lagu lama, maafkan. Ya. Jadi itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberi kita nyanyian baru. Pernah nggak Anda bangun tidur, langsung ada lagu.
Pernah ya tiba-tiba kayak ternyata kita ingat-ingat, oh itu lagu AOG Live atau GMS Live. Ya, tiba-tiba bangun tidur ya, menyembahmu Tuhan, kadang-kadang gak ada liriknya. Na 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 na. Aduh, sikat gigi masih terngiang-ngiang terus di sini. Masih terus di situ. Itu Roh Kudus lagi nyanyi. Di dalam rohmu, Spiritnya Tuhan memberimu lagu untuk mengiringi hari itu. Waktu Anda pikirkan liriknya, tepat ini. Ternyata ini cocok dengan keadaanku. Itu miktam. Miktam itu, lagu itu. Lagu hati. Ya. Dan dia di dalam gua sudah Tuhan kasih nyanyian baru. Coba sekarang kita lihat hati Daud itu kayak apa sih? Pertama-tama, a humble heart. Hatinya itu rendah. Rendah hati, bukan rendah diri, mengasihani dirinya. Anda tahu nggak, orang yang suka mengasihani dirinya itu sebenarnya sombong sekali loh. Dia cari perhatian yang luar biasa. Ya, rendah hati bukan rendah diri. Coba kita lihat ayat yang kedua. Hati Daud berseru begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung, dan dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Katakan, a humble heart. Ya, belajar Inggris sekalian bagi yang kurang paham. Hati yang humble. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu gini. Di hadapan Tuhan itu dia itu merendah. Tapi di hadapan manusia dia tidak menarik perhatian mereka. Kalau Anda minta belas kasihan, mending minta belas kasihan Bapak daripada meminta belas kasihan dari orang lain. Jangan jadi pengemis di dunia. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mau berharap, berharaplah kepada Allah. Daud berseru, kasihanilah aku, jangan lupa loh. Daud ini diurapi sebagai raja. Sedangkan orang kaya di dunia aja belum sampai raja ningrat. Baru pengusaha yang sukses dan berhasil aja. Apa Allah? Dia merasa dirinya sendiri Tuhan kok. Semua bisa dibeli dengan kemampuan. Dibutuhkan suatu kerendahan bagi seorang punya posisi, seorang punya kuasa, punya kedudukan, untuk bisa, pasti mewek sebentar lagi kalau memang cengeng orangnya. Kalau enggak pun pasti hati Anda merasa seperti telah menjadi korban. Kasihan aku ini. Tapi kalau kita masuk dalam doa ngomongnya sama Allah, kita tidak akan menjadi korban. Waktu kita masuk, kita jadi dekat sama Tuhan. Waktu saya masuk hadirat Allah dan berkata, have mercy on me, ketika saya dalam masalah, namanya manusia, kita semua pasti pernah dihimpit. Saya pun pernah berada di musim kehidupan di mana saya nggak bisa lihat lagi ke depan, tuh ngeblank. Seperti sungguh-sungguh mundur kena, maju kena, itu pernah saya berada di situasi itu. Mungkin Anda masih di situ. Waktu saya berkata, have mercy on me, saya mewek memang, saya nangis. Tapi saya tidak bermentalkan korban, karena saya ngomongnya sama Tuhan. Waktu saya berkata, Tuhan kasihanilah aku, saya memposisikan diriku sebagai anak. Kayak anak ngomong sama papanya, "Pa, minta dirangkul, nangis." Itu tidak akan merasa dirinya sebagai korban. Tapi dia akan merasa dirinya dikasihi Tuhan. Waktu kita masuk dalam hadirat Allah, boleh kita curhat, ngomong apa adanya. Pilih lagu-lagu yang membuat Anda itu merendah di hadapan Allah. Cari nyanyian yang mendekatkan Anda kepada Tuhan ketika Anda berada di arus bawah. Waktu saya bertobat tahun 92, saya belum dikenal orang dan jarang orang mau kasih saya kesempatan. Karena teman-teman segelintir orang-orang itu yang sudah paham saya itu siapa dulunya, takut memberi kepercayaan. Jadi saya bawa masuk hadirat Allah. Saya nyanyi lagu ini, saya bisa mewek, bisa nangis. Siapakah aku ini Tuhan? Daripada saya merasa jadi korban, mendingan saya merendahkan hati di depan Tuhan. Ya memang aku bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau Engkau mau angkat aku, silahkan. Kalau enggak apa-apa, asal aku jadi anakmu. Aduh, itu membawa kita mendekat ke Tuhan. Itulah jeritan kasihanilah aku.
Jangan mengasihani diri sendiri, apalagi sama manusia. Nanti kecewa. Kalaupun Anda mendapat pembelaan orang, jangan-jangan nanti Tuhan tidak berkenan. Kalau orang sudah membelamu, ngapain aku bela kamu, kata Tuhan. Kasihanilah aku itu a humble heart. Jaga hati kayak gitu. Dan Daud seorang pemazmur, dia jaga hatinya selalu merendah di hadapan Allahnya. Kasihani aku Tuhan. Love me Lord. Ya, jadi miliki hati yang humble. Coba katakan pada diri sendiri, Tuhan kasih saya rendah hati. Amin. Jaga itu ya. Dalam pelayanan juga, kalau kita senggol-senggolan, kita diuji sama Tuhan, dibentuk karakternya. Bersedialah untuk berproses dengan Tuhan Yesus. Jangan gampang marah, jangan angkuh. Aku kok diginikan, kok digitukan. Belajar gak apa-apa. Kasihanilah aku Tuhan. Hati Daud itu hati yang sangat humble. Saya kagum sama orang ini, terus terang. Makanya dia adalah nenek moyang Yesus Kristus. Dia punya DNA, itu kita harus tiru. Orangnya humble, dan humility bukan rendah diri. Orang berkata humble itu berarti tidak percaya diri. Salah. Saya punya beberapa teman yang begitu humble, tapi orangnya pede sekali, percaya diri. Beberapa orang yang sangat tidak pede, gak percaya diri, kelihatannya humble, itu semu. Ada orang, aku gak bisa, aku gak pandai, gak gitu. Waduh, orang-orang begitu memancing pujian. Nggak, kamu pandai. Disuruh doa gak mau, gak bisa, gak pernah, nanti aku kurang bagus segalanya. Aduh, jual mahal sama Yesus, kayaknya humble. Jual mahal tapinya. Coba ya orang kayak gitu ya, dikasih harta, gaya nanti jadi orang kaya baru yang flexing kanan kiri. Dikasih posisi, pasti dia menekan bawahan. Karena waktu dia di bawah, dia mengasihani dirinya, dia gak bisa menerima keadaan. Nanti waktu dia di atas, tahu rasa lu, sekarang giliran kalian. Jangan kau kira rendah hati itu sama dengan orang gak percaya diri, minder. Minder itu sombong terbalik. Cuman belum dapat hawa aja, dia belum dapat kesempatan. Coba tunggu sampai dia unjuk gigi, kelihatan nanti warna asli. Don't you think humble itu minder? Rendah hati itu mengakui bahwa segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Rendah hati itu mau melangkah sekalipun dia tidak bisa, asal Tuhan yang suruh dia. Rendah hati itu selalu memberi kredit kepada Tuhan Yesus, bukan pada dirinya. Rendah hati itu selalu pada ujungnya akhirnya mengarahkan mata orang pada Tuhan. Makanya itu kasihanilah aku disambung begini oleh Daud. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dia mengakui bahwa pertolongannya datang hanya dari Tuhannya. Sekalipun Daud yang pernah membunuh Goliat ini tahu dia juga punya ilmu. Dia punya ilmu bela diri yang lumayan. Dia bisa pakai senjata loh ya. Daud ini juga orang yang kawakan dalam perang. Sebelum dia perang sama orang, dia pernah kalahkan beruang. Tapi Daud mengakui bahwa semua pertolonganku itu datangnya dari tempat yang maha tinggi. Orang rendah hati itu bisa jadi orang yang sangat sukses dalam hidupnya, tapi dia tahu bahwa itu hanya titipan Allah. Dia tahu bahwa dia bukan ujungnya. Tujuan daripada semua berkat di hidupnya adalah untuk dia bisa salurkan demi kemuliaan Tuhan. Orang yang rendah hati itu mungkin bisa jadi orang yang kaya misalnya secara materi, tapi dia gak merasa bahwa dia keahlian kepandaiannya lah yang membuat itu terjadi. Tetapi karena Tuhanlah yang mempercayakan, memberikannya. Orang yang rendah hati itu bisa menjadi orang yang sangat berposisi, tapi dia tidak akan salah gunakan wewenangnya karena dia tahu ada mata, sepasang mata yang melihatnya. Orang rendah hati itu mawas diri. Mawas diri artinya dia menyadari bahwa di atas dia ada yang lebih pangkat. Dan selama dia masih ada di bawah tingkap langit, dia masih bisa mati. Orang rendah hati itu orangnya tahu menempatkan dirinya di hadapan Allahnya. Itu tidak ada hubungan dengan kaya miskin, orang biasa atau orang berkuasa. Tidak ada urusannya dengan kedudukannya. Orang sombong yang rendah hati ada. Orang kaya orang sombong yang rendah hati itu gimana atau ya? Nggak ada itu ironis itu ya. Orang kaya yang rendah hati ada loh. Tapi orang kaya yang sombong juga banyak. Lebih banyak. Orang miskin yang rendah hati ada. Orang miskin yang sombong ada juga. Jangan kau kira tidak ada. Jangan Anda kira
kerendahan hati itu ada hubungan dengan kedudukan Anda. Tidak ada. Itu adalah keputusan hatimu. Dia berkata, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Daud berkata, kasihani aku. Sebab kalau bukan engkau Tuhan, sia-sialah aku membangun rumah. Dan dia ngomong ini bukan pencitraan di depan orang, wow rohani banget orang itu. Bukan, dia ngomongnya itu di dalam ruang kamar tidurnya. Kebetulan kamar tidurnya itu bukan ranjang, tapi gua. Dia ngomong itu dalam kesesakan jiwanya. Dia berkata, Tuhan, aku akui bahwa semua berkatku itu datang dari engkau. Aku tahu kalau bukan Tuhan, tolong aku tidak punya kesempatan. Kepadamulah ku angkat jiwaku, kasihani aku. Luar biasa, itu Daud. Coba lihat hatinya yang kedua. Saya mau tunjukkan kepada Anda a prayerful heart. Hati yang berdoa, itu hatinya Daud. Ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat 3 ini bagus sekali. Daud tidak pasif. Tuhan memberi kita satu kendaraan namanya doa, apalagi doa syafaat, untuk kita bisa mengubah nasib kita dan nasib orang lain juga. Doa itu tidak bisa memanipulasi Allah. Ujung doa itu ada namanya kedaulatan. Kadang-kadang Tuhan berkata ya, kadang-kadang Tuhan tidak berkata, kadang-kadang Tuhan berkata tidak. Kita harus bisa menerima apapun, jangan hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Menerima sesuatu yang kau pandang buruk pun terimalah. Sebab dalam baik maupun buruk, orang yang punya anugerah, dia tahu bahwa dia pasti menerima kasih karunia dalam perkara yang baik maupun perkara yang kelihatannya tidak baik. Oke? Tapi jangan gara-gara kedaulatan kita takut untuk berdoa. Belum apa-apa kita sudah lemah iman dan merasa percuma, atau ujung-ujungnya kehendak Tuhan yang jadi. Tapi berapa banyak cerita di Alkitab sesuatu itu berubah karena doa. Sadarkah Anda? Tuhan itu hampir-hampir seperti memberikan kepada kita itu setir kedua. Bukan untuk setir Tuhan, tapi untuk menentukan sejarah dunia. Meskipun ada yang namanya kedaulatan yang tidak bisa Anda abaikan, tapi doa itu mengubah sesuatu, that's true. Berapa banyak orang Kristen yang malas berdoa atau merasa tidak perlu. Kenapa? Toh ujungnya kehendak Tuhan. Coba lihat ya orang kayak gitu ya. Sama versus lawan orang yang sungguh-sungguh mendoakan keselamatan orang-orang lainnya. Orang itu tadi keluarganya 20 tahun kemudian tetap tidak percaya Tuhan. Coba lihat orang satunya yang memperjuangkan dalam doa, lihat satu-satu terima Tuhan, lengkap satu keluarganya diselamatkan. Mentang-mentang ada kedaulatan, orang itu jadi merasa tidak perlu berdoa. Sedangkan yang satunya tahu ada kedaulatan, tapi dia berdoa syafaat. Coba lihat Sodom Gomora kalau tidak ada Abraham. Lot pun mati, hangus terbakar. 10 aja nggak ada, kalau cuma Lot dan istrinya. Anak-anaknya 2, menantunya tertawa nggak mau ikut. Akhirnya cuma Lot dengan 2 putrinya, cuma 3. Istrinya pun jadi tiang garam. Kalau bukan karena doa Abraham, kuotanya aja nggak masuk sesuai dengan klausal yang ditandatangan dengan Tuhan. Tetapi tetap terjadi perubahan nasib Lot gara-gara Abraham. Itu ponakan sangat bersyukur punya om kayak gitu. Daripada om yang berkata, semua kan terserah Tuhan, gak usah doa. Mati tuh Lot di dalamnya. Coba lihat orang yang berdoa syafaat dengan tidak berdoa. Coba lihat perbedaannya. Bahasa roh. Misalnya Pentakosta, kemarin kita barusan merayakan Pentakosta kan, berapa minggu yang lalu. Bahasa roh. Gak usah lah, dikasih ya sudah, gak dikasih ya gak apa-apa. Iya, coba lihat di gereja yang begitu, berapa banyak sih yang dapat? Tapi di gereja yang percaya dan mengetuk pintu sorga, semua dapat? Tidak. Yang gak dapat, ada sesuatu yang salah dengan mereka yang tidak memperolehnya? Tidak juga. Tetap mereka sama-sama anak Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan di gereja kita. Tapi coba berapa banyak yang dapat di gereja yang mengetuk pintu Tuhan sorga, mencari dan meminta? Coba lihat perbedaannya. Apakah semua orang sakit kita doakan sembuh? Enggak. Tapi kalau kita terserah ke syira-syira, whatever will be. Gak ada tuh cerita kesembuhan testimoni. Keluarga saat teduh bersama, atau pada waktu KKN Jumat Agung kemarin, atau di CGJG ketika kita tumpang tangan, tiba-tiba dicek lagi CA-nya menurun, tiba-tiba tumornya jadi tidak ganas. Ada banyak cerita. Telinga berdenging, tiba-tiba telinganya hilang, ya kan? Enggak lah, telinga masa hilang, kuping masih ada di sana. Dengingnya yang tidak ada.
yang sirna. Kalau kita sebagai gereja pasif, terserah, kan ada kedaulatan Allah, kan terserah, Tuhan kasih ya baik, tidak kasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu di situ ada janji Tuhan, meskipun kita tahu ada kedaulatan pada akhirnya, apa salahnya kita berdoa? Coba lihat gereja yang mendoakan orang sakit dengan yang tidak. Berapa banyak kesembuhan yang terjadi? Betul ya? Makanya ayat ini bagus sekali, a prayerful heart. Hati Daud itu hati yang berdoa. Aku berseru kepada Allah. Berseru itu seolah-olah dia bisa mengubah yang maha tinggi kepada Allah yang, perhatikan, menyelesaikannya bagiku. God will finish it for me. Tuhan akan selesaikannya untuk saya. Dalam cerita Daud, berapa kali dia nyaris mati, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong dia. Ketika dia pergi masuk ke satu waktu dalam peperangan, haruskah aku terjang? Yang lalu terjang berhasil, jalan lurus. Sekarang Tuhan berkata, tunggu sampai derapan kaki di atas pohon-pohon itu. Dengan jalan yang melingkar. Dia berseru berdoa pakai Urim dan Tumim. Pakai alat-alat di perjanjian lama. Sekarang kita gak perlu alat-alat itu. Sekarang kita punya roh doa di dalam kita, itu Roh Kudus. Dia berseru, Tuhan kasih dia kemenangan. Hati Daud yang berikutnya adalah prayerful heart. Hati yang berdoa. Coba lihat ya hati Daud yang ketiga apa di ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. GR ini orang. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Dia nafas bentar. Selah itu pause, berhenti sejenak di antara lagu. Berikutnya masih lanjut. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ini orang yang gede rasa. Hatinya itu a hopeful heart. Hati yang berharap. Bagus sekali. Ini orang yang saya gak bisa bayangkan. Daud itu orang yang optimis gitu. Optimis banget. Terbukti waktu dia di medan perang hampir menghadapi Goliat, semua orang ketakutan, dia berkata, ngapain sih orang ini? Ngapain dia menghina orang tidak bersunat ini, menghina tentara Allah, the army of God. Semua orang berkata, lu sok jago, kokonya sendiri yang ngomong begitu. Abangnya, sok jago lu, FOMO ya, pengen tahu apa yang terjadi di perang sini ya. Lu kemanain lu, itu kamu kemanakan itu, mbak-mbakmu yang 2-3 ekor tuh. Daud itu optimis, kokonya sinis, ya sarkastis. Tapi Daud itu optimis. Jadi saya bisa bayangkan orangnya itu gitu. Hatinya Daud itu hati yang optimis. Kan kita taunya hatinya cuma suka nyanyi, tapi dia itu optimis. Nah karena dia suka nyanyi ya jadi optimis. Nah kalau kita pulangkan saja aku ke ibuku. Ya kalau lagunya kayak gitu, why does the sun go on shining, it's the end of the world. Lagunya kayak gitu. Lanjutin aja, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau lompat tali, jangan bunuh diri lah. Nah, kayak gitu, Daud itu isinya dengan mazmur-mazmur ya, makanya dia optimis sekali. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, itu kan dia minta sesuatu dari sorga, dia minta berkat supranatural loh, itu tolong catat ya. Dia tidak minta berkat yang netral ya, dia minta berkat yang supranatural, dia minta angelic blessing atau berkatnya malaikat. Kirim Tuhan utusan dari sorga, selamatkan aku. Aku tidak minta utusan dari dunia, itu udah biasa. Kirim aku yang dari sono, yang dari sorga, yang supranatural. Aku lihat atau nggak lihat, aku alami atau enggak, aku pokoknya tahu di balik layar, kalau ini dibuka kacanya, saya bisa lihat lagi sibuk malaikat bekerja untuk saya. Tapi dia nggak berhenti di situ. Setelah Selah, dia lanjutkan. Kalau kita cuma mau supranatural, nanti kita berkanjang pada penglihatan. Jadi orang juga harus realistis kan. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Jangan hanya minta berkat supranatural, jangan hanya mengharapkan berkat supranatural, harapkan juga dan hargai berkat yang sifatnya spiritual, bukan supranatural. Apa bedanya? Spiritual itu apa? Banyak orang berkata, aku nggak mau, aku minta didoakan oleh Nabi lah. Kalau nggak merasa greng-greng gimana, nggak mantap betul. Alkitab mah cuma buku. Jangan lupa loh, this is a spiritual book. Orang kan maunya sekedar yang sensasional, mintanya yang gimana gitu. Tapi kita nggak nafsu, nggak selera sama buku. Padahal ini berkat spiritual. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Jangan lupa ya, tidak semua berkat Tuhan itu sifatnya supra alami.
Ada berkat-berkat alami yang dikelola dengan hati yang rohani. Saya ingatkan satu cerita Elia di Sungai Kerit. Waktu kering tuh, Tuhan janji, kamu ke sungai itu, aku kirim gagak, aku utus untuk bawa kamu 2, roti dan daging. Anda jeli nggak waktu baca itu? Kok cuma makanan saja, mana airnya? Emangnya orang makan doang? Orang nggak makan tuh bisa 1 minggu, bahkan bisa mingguan. Nggak minum 4 hari, lu mati. Tuhan nggak berkata air, karena dia di Sungai Kerit ada sisa-sisa air. Dan mungkin air-air itu sudah banyak kotornya. Mungkin ada hewan-hewan mati di sana, kehausan. Masih ada airnya. Sungai itu kering total, baru dia disuruh pergi lagi ketemu orang di Sarfat. Mungkin di situ Tuhan nggak perlu suruh, makanan ku kasih. Tak kasih roti, tak kasih daging. Dari mulut gagak tuh, dari paruhnya. Tapi kamu harus suling air sendiri ya. Itu masih ada air itu, masih bisa drinkable, masih bisa diminum. Kamu pergi ke pangkalnya, jangan pergi ke pucuknya. Di pucuknya situ itu mungkin banyak hewan mati, agak sedikit ke mata airnya. Kamu naik sedikit di sana, agak sedikit di dataran yang lebih tinggi. Kamu ambil air di situ. Kamu suling pakai bajumu, supaya nanti kerikil-kerikilnya, partikel-partikelnya itu, supaya kamu gak telan yang gituan, kamu bisa bersihkan. Tuhan gak akan kasih dia semua yang dia butuhkan. Tuhan kirimkan berkat supranatural, tapi apa yang alami di tangan 5 roti 2 ikan, dia harus kelola dengan benar. Dan Tuhan kasih berkat untuk dia bisa minum terus, dan dia gak mati selama 3,5 tahun masa kekeringan paceklik itu. Jangan minta perkara supranatural aja, berharap hanya untuk perkara-perkara yang ajaib. Tapi perkara-perkara yang alami, yang sehari-hari, yang sudah ada di tangan kita, seperti Alkitab kita, seperti ke gereja, seperti saat teduh pribadi, disiplin pribadi. Kiranya Allah mengirim kasih setia, tapi Tuhan juga yang mengirim utusan dari sorga. Tapi yang pasti, Raja Daud itu hatinya apa? Hatinya kayak Yabes. GR terus, optimis. Kalau kiranya itu kan gak tentu ya. Tapi dia mengharap-harap gitulah. Orang Jawa Timur katakan ngarep-ngarep. Dia mengharap-harap. Kiranya itu kan harapan. Kiranya jikalau Bapak berkenan datanglah di pesta saya. Kiranya itu kan bukan paksaan. Tapi orang kalau sudah pakai kiranya, pakai jempolnya kiranya Bapak bisa ke situ gitu kan sudah rasanya sungkan menolaknya. Orang yang GR sama Tuhan itu susah juga ditolak oleh malaikat. Hatinya itu berharap, tapi nggak cuma harapan tinggi, apalagi harapan palsu. Coba lihat ya, Daud itu tidak menyangkali apa-apa. Setiap seperti pasien kanker diberitahu kanker, ibu Anda kena kanker, dokternya digebukin. Nggak mungkin dokter ngawur ngomong sembarangan. Nah itu kan menyangkali. Atau nggak mungkin itu, aku tengging dalam nama Yesus, dokternya kok ditengging. Orangnya itu bisa menerima keadaan dulu, lalu dia beriman pada Tuhan. Coba lihat ya ayat 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Dia akui, dia itu tinggal di tengah-tengah singa. Singa di sini orang lah ya, kita mau tahu Saul dan kawan-kawan semuanya yang suka menerkam anak-anak manusia. Giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Dia curahkan hatinya sama Tuhan. Dia beritahu kondisinya, bukan seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, dia maha tahu. Tetapi Daud cerita supaya keluar bebannya, supaya bisa terlepas dari dadanya. Dia bilang, Tuhan, aku ini diburu-buru. Aku itu terbaring di antara singa yang suka nerkam anak manusia. Giginya itu loh Tuhan, tajam-tajam. Lidah orang itu loh Tuhan, gak hanya bicara soal pembunuhan, bukan hanya aniaya badan, tapi juga karakter killing. Karakterku itu dibunuh. Di kerajaan Saul entah apa yang disebarkan. Padahal mereka semua dulu mengeluhkan, Daud itu membunuh berlaksa, Saul beribu-ribu. Fitnah apa yang sekarang disebarkan? Sehingga orang-orang dekatku satu-satu melihat aku begitu. Mereka sudah menjauhi aku. Tuhan, bukan hanya yang sakit itu adalah pembunuhan, tapi fitnah kadang-kadang lebih kejam daripada pembunuhan. Lidahnya laksana pedang tajam. Daud mengalami yang namanya aniaya batin. Dia juga mengalami aniaya badan. Beda sama kita, seringkali yang kita alami hanyalah aniaya emosi, perasaan. Daud itu dilempar tombak oleh Saul. Hampir kena. Ditangkap di negara Filistin.
pura-pura jadi orang gila, orang gak waras. Daud mengalami berbagai macam persekusi, penganiayaan. Dia ceritakan sama Tuhan. Jadi hati Daud bukan hanya berharap, hatinya realistis pula. Jikalau ada orang di sini kena divonis suatu penyakit yang terminal atau penyakit yang mematikan, jangan tengging dokternya. Jangan marah sama Tuhan, jangan sangkal-sangkal, enggak mungkin ini terjadi atasku. Tapi bawa itu ke Tuhan Yesus. Tuhan begini, bukan the end story, bukan akhir cerita. Tapi kita itu membawa diri kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ngalami ini. Sengsaraku Engkau yang menghitung. Nggak usah mengasihani diri, oh kasihan aku. Kasihanilah aku itu bukan kasihan aku. Tapi Anda perlu ceritakan pada Tuhan unek-unek Anda, keluh kesana. Saya biasanya kalau punya unek-unek, saya sampaikan ke Roh Kudus. Dalam hadiratnya, saya sampaikan ke Bapa. Saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, orang ini gini kan aku, ngomong begini tentang aku. Tapi aku tidak minta pembelaan, aku tidak minta pembenaran. Pada ujungnya, imanku bangkit dan berkata, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Aku tidak minta mereka mati, sebab itu bukan urusanku. Meminta pembalasan terhadap musuhku tidak pernah ada di hatiku. Aku minta ya Tuhan, penyertaan. Aku tidak minta pembelaan, pembenaran. Aku cuma minta Kau sertai aku. Enggak. Saya keluar dari ruangan itu, plong. Bebanku sampaikan, saya keluar dengan iman. Dan hati saya tidak jadi salah. Dia berkata, aku tuh tinggal di tengah-tengah singa. Lidah mereka itu laksana pedang tajam. Belum lagi giginya yang runcing yang sungguh-sungguh bisa melukai. Sengsaraku ku beritahukan kepadamu Tuhan. Air mataku ku sampaikan. Tuhan, aku kena kanker Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, tapi aku percaya ini bukan end story, bukan akhir cerita. Aku tahu namaku sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Aku masih percaya kesembuhan. Sembuh tak sembuh, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Pokoknya aku akan kejar sembuhan, tapi aku sudah punya Tuhan. Ngapain aku masih kejar sesuatu yang aku sudah miliki? Aku sudah punya Engkau Tuhan. Tapi aku kejar itu karena aku tahu itu janjimu. Haleluya. Meskipun aku mati, tetap dalam kondisi ini, aku tetap akan percaya kepadamu. Aku lebih baik seperti Habil yang jatuh ke tanah. Darahnya berseru dari tanah sini menjadi kesaksian iman. Bahwa orang itu mati dalam imannya, tidak mengeluh dalam penyakitnya. Tuhan, aku mengasihimu. Heal me. Pokoknya saya percaya. Itu hati Daud. Jujur hatinya. Apa adanya. Sama Tuhan itu ngomong. Dan sama orang juga enak. Orang gak disangkal-sangkal. Susah. Kalau ngomong sama orang, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Padahal kita semua tahu dia ada apa-apa. Ada orang itu yang sangkal-sangkal. Apakah kau kira iman itu menyangkali? Iman itu menerima. Lalu melawannya. Iman itu tidak pernah menyangkali. Kelihatan orang kayak kuat imannya, dia sangkali. Gak mungkin dokter salah, gini-gini. Itu dia imannya rapuh. Kau kira dia beriman? Tidak, kalau dia beriman dia tidak akan sangkali. Ya sudah, itu faktanya. Aku naik banding ke Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Orang berkata, kalau gak sembuh gimana? Gak sembuh ya gak apa-apa, aku mati dalam imanku. Iman itu tidak goyah. Iman itu bukan pada sembuhnya. Iman itu kenal pribadi. Dan saya percaya penuh bahwa dia pegang kendali. That's faith. Makanya Daud itu gak takut hidup, gak takut mati. Karena dia punya iman sama Tuhan. Jadi orang Kristen kok takut mati? Rugi. Udah Kristen kok takut mati? Nama tahu tertulis dalam kehidupan. Nama sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ngapain kalau masih kita khawatir segala? Takut hidup lagi. Punya Tuhan, Immanuel, Allah beserta. Terakhir, hati Daud seperti apa sih? Coba lihat ayat 6. Oh, ini bagus. Ini yang ini. Ini adalah klimaksnya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Lalu lanjut. Seolah-olah lompat, seolah-olah ada pernya dari lembah langsung ke gunung. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ini ngomong sama diri sendiri. Orang kalau nggak ngerti kiranya dia nggak waras. Get up, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambusan kecapi. Itu gitar lah ya. Pokoknya instrumen-instrumen yang pakai string seperti biola, seperti harpa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambusan kecapi yang dipukul seperti drum. Aku mau membangunkan fajar. Wow, heart of praise. Itu yang membuat Daud itu diberkati. Orang ini suka pujian penyembah.
muji terus, nyembah terus. Ini orang yang suka PAW, tidak seperti orang Kristen datang ke gereja tunggu khotbahnya doang, PAW-nya di skip. Anda kira praise and worship itu hanyalah untuk jalan masuknya khotbah? Anda salah, praise and worship itu ada fungsinya sendiri, khotbah ada fungsinya sendiri. Ini orang hatinya memuji, heart of praise, tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Heart of praise-nya Daud itu begini, from pit to praise, itu dia lompatnya itu luar biasa, dari yang namanya lembah, tiba-tiba lompat sampai ke bukit. Dia berkata, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap Allahku untuk memuji. Jangan lupa, ini masih di pasal 57, berarti dia masih di Adulam. Sudah pakai rebana, sudah pakai kecapi, sudah pakai gambus. Luar biasa. Heart of praise. Apa yang dia pelihara bertumbuh. Mau tahu kenapa? Hatinya itu loh, hati yang memuji. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Berarti orang yang suka memuji itu, Tuhan bertata atasnya. Berarti orang yang suka menyembah itu Tuhan berkuasa atasnya. Berarti orang yang suka memuji dan menyembah, Tuhan mengatasi masalahnya. Itu kan artinya Tuhan bertata di atas. Kan berarti Tuhan mengatasi. Tuhan bertata di atas pujian umatnya yang memuji, berarti Tuhan mengatasi hidupnya, mengatasi permasalahan dan tantangannya. Itu dia. 5 ini tuliskan dulu, munculkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, hati Daud seperti apa, rangkuman saja di kebaktian terakhir ini. Hati yang merendah, hati yang berdoa, hati yang berharap, hati yang realistis, hati yang memuji. Ayo difoto, 5, silakan. 1, 2, 3, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.